Selamat malam sahabat GPIB. Kembali kita dalam program Night Call bersama saya Pendeta Joshua Hendrikson Siregar, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Apokayan, Pos Pelkes Maranatha, Nawang Baru. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita malam hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kami di hari ini. Dan di saat ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, membaca, merenungkan dan memberlakukan firman Tuhan. Kuasailah setiap pribadi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merenungkan dan melakukan firman Tuhan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kami, Sang Pencipta. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan dalam perjalanan hidup hingga saat ini. Sudahkah kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Atau masih adakah penghalang yang menjadi sekat untuk kita menyapa Tuhan? Baik itu dosa, baik itu penderitaan, persoalan, pergumulan hidup yang sulit membuat kita untuk terhubung dengan Tuhan. Ya Aba, Ya Bapa, menjadi tema perenungan kita malam hari ini. Pernyataan Ya Bapa ingin menunjukkan bagaimana seharusnya kita menyapa Tuhan dengan begitu hangat. Tuhan telah terlebih dahulu membuka relasi yang begitu hangat dengan kita, menganggap kita adalah anak-Nya, sehingga kita pun menyebut Ia Bapa. Namun, dalam realita kehidupan saat ini, sebagai anak, sikap kita terkadang melukai hati Bapa. Bahkan kita enggan berkomunikasi dengan Bapa kita, padahal Ia telah terlebih dahulu menyapa kita, namun kita yang enggan menyapa Bapa kita. Ayat 15 dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Roma menyatakan bagaimana hubungan yang harus dibangun antara kita dan Bapa kita. Bukanlah hubungan yang dipenuhi ketakutan antara tuan dan budak. Hubungan yang dibangun bukanlah karena ketakutan takut dihukum, takut mendapatkan amarah, tapi hubungan yang dibangun adalah menghormati Bapa kita. Dan di dalamnya itulah seorang Bapa menjadikan kita bagian dari anaknya, sehingga kita pun dapat menyapa Ia dengan begitu hangat dengan sebutan seorang Bapa. Di ayat ke-16 yang menjadi dogmatika teologinya Paulus terhadap surat Roma ini, kehidupan kekristenan yang ada di Roma bukanlah hasil penginjilan langsung dari Paulus. Paulus menuliskan surat ini untuk menguatkan kehidupan Kristen yang ada di sana. Bahkan kita mengingat
dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kedua yang menjadi perenungan kita di ibadah hari Minggu yang lalu, bahwa Tuhanlah jalan masuk di dalam Yesus Kristus. Kita terhubung dengan Tuhan kita. Oleh karena sebelumnya ada sekat-sekat dosa, namun melalui karya Yesus Kristus mati, bangkit, dan naik ke sorga, memulihkan hubungan kita kembali dengan Bapa kita, sekat dosa itu telah ditiadakan. Dan di ayat ke-17, jika kita menganggap kita sebagai anak, dan kita pun berhak menerima warisan dari Bapa kita. Warisan sebuah janji, yaitu janji keselamatan, janji kedamaian bersama Kristus. Tapi ada kata, yaitu jika kita menderita bersama Dia. Maukah kita menderita? Kita justru seringkali hanya ingin hidup yang enak-enak saja, sehingga kita lebih memilih meninggalkan penderitaan, bahkan menghindarinya. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-17, jika kita menderita bersama Dia, kita juga dipermuliakan bersama Dia. Ada sebuah janji manis, janji keselamatan yang diberikan bagi kita yang mau bersama-sama dengan Dia. Apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama, sudahkah kita sesungguhnya terhubung dengan Allah kita? Sudahkah kita senantiasa menyapa dengan begitu hangat Bapa kita? Masih ada sekat-sekat yang kita bangun? Ada hubungan yang dipenuhi rasa takut? Adakah sekat dosa yang justru masih menjadi penghalang? Adakah justru pergumulan hidup yang menjadi sekat kita untuk terhubung dengan Tuhan? Mari menyapa Bapa kita yang mempunyai janji keselamatan, janji pengharapan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Yang kedua, kita adalah anak Bapa kita yang berhak menerima ahli waris. Maka sikap sebagai seorang anak seperti apa? Sudahkah kita menghormati Dia sebagai Bapa kita? Tunjukkanlah sikap itu. Yesus Kristus, anak Allah, menjadi teladan dalam sikap hidup untuk menghadirkan kedamaian, kasih, dan keadilan. Janganlah justru kita sebagai anak Bapa menjadi pelaku ketidakadilan, meniadakan kasih dan meniadakan damai. Yang ketiga, bagaimana seharusnya ketika kita harus bergumul di dalam penderitaan. Minggu Advent yang pertama memiliki tema tentang pengharapan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang akan kita ingat rayakan di hari Natal. Pengharapan yang kita miliki menjadi kekuatan kita untuk bertahan dalam penderitaan. Namun pengharapan janji keselamatan itu bukanlah sebuah narasi-narasi yang menindakbobokkan manusia. Jürgen Moltmann dalam Theology of Hope memberikan pemahaman bahwa pengharapan itu harus dikerjakan, bahwa pengharapan itu bukan ditunggu di hasil akhir, tetapi pengharapan itu harus ditarik ke masa kini untuk dikerjakan. Artinya harus ada sebuah gerakan dalam memahami pengharapan itu. Ada sebuah gerakan dari kita untuk keluar dari penderitaan dan meraih apa yang kita rindukan dan harapkan, dan senantiasa memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa kita, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan ini. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari demi hari dan dalam menantikan hari raya Natal yang kita ingat rayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati kehidupan kita dan firman. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, Sang Juru Selamat, yang oleh karena kasih karunia-Nya telah menolong dan memampukan kami untuk boleh mendalami dan memahami bagian firman Tuhan ini. Kiranya kami mau membangun relasi yang begitu hangat dengan Bapa kami Sang Pencipta.
Dan Tuhan jugalah yang menolong kami, menguatkan kami untuk menjalani berbagai realita kehidupan saat ini. Dan kami memiliki dasar pengharapan yang terus memampukan kami untuk terus bergerak, menjalani berbagai realita kehidupan, meraih apa yang kami rindu dan harapkan. Malam telah menjadi bagian kami, berkatilah kami ya Tuhan dalam istirahat tidur kami, bahkan setiap pribadi kami yang masih harus beraktivitas dalam menjalani berbagai dinamika kehidupan yang ada. Berkati kami ya Tuhan sebagai warga jemaat GPIB, berkatilah majelis sinode, berkatilah setiap pribadi kami yang Tuhan utus hadir untuk melayani Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus unit-unit misioner dalam menjawab panggilan dan pengutusan yang ada. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk setiap warga jemaat, untuk setiap gereja yang boleh mengambil bagian dalam kepanitiaan Natal. Tuhan memampukan kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat Indonesia, biarlah kami menjadi pelaku, pembawa damai, pelaku yang mampu menciptakan kehidupan yang penuh kasih dan mampu menghargai satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami, inilah harapan kami yang kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Sang Empunya dan Pemilik kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Naik Tol malam hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.